Welcome to Paimon Podcast. Selamat datang di podcast Papua Youth Model United Nation. Bersama saya Lucy Kambu. Kali ini kita sudah berada di episode ketiga, yang mana kita akan membahas tentang Papua menggapai kesetaraan gender. Kita sudah melalui beberapa episode dan merujuk pada tema kali ini yang juga akan dijadikan konsil atau pembahasan pada saat sidang simulasi PBB yang diadakan oleh Paimon pertama kali di Papua. Dan sudah bersama-sama dengan saya di studio ada Mama Yvonne Dekwelyu selaku pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Sosial Provinsi Papua. Halo Mama, selamat datang. Apa kabar? Baik sekali. Baik sekali. Saya lihat Mama senyum juga ceria sekali ya. Pasti sudah siap untuk membagikan inspirasi dan juga cerita di kali ini. Kita langsung saja Mama dengan kita punya tema Papua menggapai kesetaraan gender. Kalau kita melihat dari tema ini, menurut Mama penting tidak sih kesetaraan gender itu apa? Dan itu penting tidak untuk diketahui? Ya, ini kesetaraan gender sebenarnya sudah muncul beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Tetapi memang untuk di Indonesia sendiri baru mulai menjadi viral ketika muncul Permendagri nomor 9 tahun 2000, yaitu tentang kesetaraan gender. Nah itu mulai viral, tetapi banyak sekali orang yang tidak paham sampai saat ini. Benar. Terutama dari kaum laki-laki, ya. Dan anak-anak muda juga belum paham. Ya, sama sekali mereka belum paham. Jadi dipikirnya gender itu jenis kelamin, ya. Jadi hanya berdasarkan jenis laki, kelamin, perempuan gitu. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan gender itu adalah pembagian tugas fungsi tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Oke. Yang jelas. Jadi misalnya sering kita dengar kan, cuci piring itu tugasnya perempuan, ya. Atau masak itu tugas perempuan. Kalau ada anak-anak laki-laki yang mau masuk dapur masak, kok kayak banci saja. Benar. Ya. Nah, padahal bukan demikian. Jadi kesetaraan gender itu sebenarnya bagaimana memposisikan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodratnya, tetapi juga dengan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, ini yang harus kita kembangkan sekarang, terutama untuk anak-anak muda. Jadi kalau bilang tadi, Adi tanya apakah penting kita membahas tentang kesetaraan, sangat penting sekali. Sangat penting. Ya, makanya itu menjadi isu bukan nasional saja, tetapi isu internasional. Benar. Karena kesetaraan gender ini dimulai dari pertemuan wanita sedunia di Nairobi tahun 1985. Itu sampai sekarang, ya. Jadi memang kenapa menjadi isu internasional? Karena kemajuan satu bangsa tidak bisa hanya ditentukan oleh laki-laki saja. Pihak laki-laki saja. Ya. Tetapi ada juga peran perempuan yang penting di situ. Ya, yang juga tidak kalah penting. Nah, oleh sebab itu ada satu antropolog Belanda, Van Adriaan namanya. Dia bilang begini, kalau negara yang mau maju itu harus keseimbangan antara laki-laki dan perempuan diberdayakan. Oke. Ya, itu sehingga kenapa itu menjadi penting, dan untuk nasional sendiri itu menjadi isu yang sangat penting di dalam RPJMN atau program-program nasional. Nah, ini yang menjadi tolok ukur untuk kita semua, termasuk anak muda. Jadi saya sangat senang sekali ketika diundang untuk menghadiri acara podcast ini yang sasarannya adalah mengenai kesetaraan gender. Wah, ini saya senang sekali. Puji Tuhan. Apalagi kan isu ini juga sebenarnya sudah marak, namun betul, di Papua sini mungkin masih terlalu
minim ya pengetahuan akan kesetaraan gender ini, Mama. Betul. Nah, makanya dari isu ini kan juga sudah sampai ke nasional seperti yang sudah Mama sebutkan tadi. Makanya itu kan dari PAIMUN juga, Papua Youth Model United Nation, mereka memberikan ruang nih, wadah bagi anak muda Papua juga yang mengetahui tentang pentingnya isu kesetaraan gender ini. Jadi akan dibawakan pada tanggal 4 sampai 6 Mei nantinya. Oke. Dan selanjutnya, Mama, mengapa kesetaraan gender perlu ditekankan dalam pembangunan ekonomi di Papua? Menurut Mama seperti apa? Ya, kalau kita tahu ekonomi, penggerak ekonomi di Papua adalah perempuan. Itu tidak bisa disangkali. Tidak bisa dipungkiri juga ya. Tidak bisa sekali. Pelakunya lebih banyak perempuan. Pelakunya lebih banyak perempuan. Walaupun di sektor formal kita lihat jumlah angkatan kerja itu adalah laki-laki di sektor formal ya, pegawai negeri di perusahaan. Tetapi pelaku usaha ekonominya itu lebih banyak. Justru perempuan lebih banyak. Kita bisa lihat sendiri ya kalau kita jalan di mana, apalagi kalau di daerah pedalaman di Wamena, kita jalan semua yang bekerja di kebun-kebun itu semua perempuan. Sampai dari proses produksi di kebun sampai bawa ke pasar. Benar, dijalankan semua oleh perempuan. Laki-laki hanya mengawal saja. Benar. Ya. Oleh sebab itu kalau pertanyaan ini ditanyakan ke saya, mengapa kesetaraan gender penting di dalam pembangunan ekonomi khususnya di Papua? Nah, ini karena penggeraknya. Kalau kita lihat angka jumlah penduduk itu hanya beda sedikit ya. Laki-laki 54%, perempuan 46%. Nah, kalau ini diberdayakan yang 46% perempuan, ini pasti ekonomi di Papua luar biasa. Lebih meningkat lagi ya, Mama, pastinya. Meningkat lagi. Nah, sedangkan sekarang mereka berada di sektor informal lebih banyak, misalnya di ekonomi mikro itu. Nah, kalau itu mereka juga dioptimalkan, itu pasti mereka akan lebih memberi kontribusi besar, lebih besar lagi ekonomi untuk Papua. Perekonomian. Ya. Nah, kesetaraan gender ini, kenapa kalau kita bicara kesetaraan gender untuk sektor ekonomi, biasanya kita pakai dari indikatornya dari indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. Nah, indeks pembangunan gender itu adalah indeks pembangunan manusia IPM, tetapi kalau IPM umum. Kalau IPG itu sudah terpisah laki dan perempuan. Lebih khusus lagi ya, Mama. Khusus lagi. Nah, kalau kita lihat dari IPG khususnya untuk bidang ekonomi, yaitu kita lihat dari pengeluaran per kapita. Nah, itu perempuan sangat kecil sekali pendapatannya, hanya sekitar, ini angka 2022, IPG itu hanya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. Padahal laki-laki 9 jutaan pengeluaran per kapitanya. Nah, padahal secara real ini perempuan yang lebih banyak, tapi tidak terhitung. Mereka di sektor informal jadi tidak terhitung. Yang ini 3 juta ini kan yang adalah sektor formalnya. Nah, itu pertama. Yang kedua dari indeks pemberdayaan gender. Nah, kalau indeks pemberdayaan gender itu ada 4 komposit yang kita hitung. Pertama, keterlibatan perempuan dalam legislatif. Nah, ini untung kita di Provinsi Papua cukup besar karena jumlah anggota legislatif perempuan di provinsi cukup besar. Banyak. Ya, sehingga itu yang mendorong sehingga IDG Papua lebih tinggi dari Maluku, dari provinsi-provinsi yang di sekitar kita. Nah, legislatif. Kemudian yang kedua, komposit yang kedua itu eksekutifnya. Nah, juga di Provinsi Papua ada walaupun tidak terlalu banyak, tapi ada eksekutifnya yang perempuan. Yang perempuan. Ya, misalnya sekarang syukur
ada Ibu Susana ya dari kepala perbatasan, badan perbatasan sekarang menjadi asisten 2, berarti naik level. Ada peningkatan. Kemudian Ibu Sekwan perempuan ya. Jadi ada beberapa dinas yang kemudian PLH Gubernur Papua Pegunungan ya, Pegunungan itu juga perempuan. Jadi juga. Itu mendorong indeks pemberdayaan gender Papua meningkat secara nasional. Jadi kalau kita lihat di situ, kemudian juga pimpinan perusahaan, jadi yang manajer ke atas, kalau ada perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan nasional yang ada di sini, direkturnya adalah perempuan, itu juga mendorong IDG perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya potensi, perempuan-perempuan Papua punya potensi sebenarnya untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi. Iya, ya. Benar sekali Mama. Nah, tapi kadang-kadang, ya maaf saja, terutama ini laki-laki kalau dengar mereka sering marah saya. Karena kebanyakan pengambil keputusan adalah laki-laki. Benar. Sehingga mereka menutup mata dan tidak memberi kesempatan kepada perempuan. Padahal kita punya potensi, ada perempuan-perempuan hebat yang ada di provinsi ini. Tapi tidak diberikan ruang ya Mama untuk bertumbuh dan menggali potensi tersebut. Ya, itu. Nah, oleh sebab itu kesetaraan gender kita harus dorong. Nah, kita mulai dulu dengan oleh sebab itu ada satu strategi. Kalau kita bicara strategi, itu strategi pengaruh utamaan gender. Itu kita mengintervensikan isu gender ini ke dalam setiap ranah pembangunan. Jadi di sektor apapun kita intervensi supaya melihat memang ada orang-orang yang memang berpotensi untuk bekerja di bidang tersebut. Ya, itu. Jadi tetap diusahakan untuk diberikan ruang bagi perempuan untuk tetap tampil ya Mama. Jadi tidak bisa lagi ada yang bilang bahwa karena dia perempuan nanti dia urus anak terlalu banyak, dia ini alasan menstruasi, minta cuti. Itu sudah kita masih tetap dengan stigma dan hal-hal yang tabu. Ya, itu zaman dulu itu. Benar, tapi masih tetap dibawa sampai sekarang ya Mama. Jadi akhirnya ketika perempuan mau beraktivitas tetap disangkut pautkan dengan stigma negatif tersebut. Betul, ya. Padahal kalau dibilang perempuan juga tetap mampu melakukan semua kegiatan. Bahkan hal-hal yang di luar nalar para pria ya Mama. Oleh sebab itu kan sering orang bilang begini, orang pintar bilang begini. Kalau kita lihat laki-laki, dia mengerjakan satu pekerjaan, jenis pekerjaan, dia hanya fokus di situ. Nanti dia selesaikan dulu, baru dia beralih ke lain. Benar. Kalau perempuan tuh superwoman. Benar sekali. Ya, dia lagi masak, dia bisa lihat sambil cuci piring, sambil lihat anak sambil membersihkan rumah. Bisa dibilang wanita ini makhluk yang multi talent ya Mama, multitasking juga. Ya, betul itu. Jadi tapi kadang-kadang kaum laki-laki nggak mau, tidak bisa tanpa saya tidak ada. Oke, itu kan saling mengisi. Memang Tuhan sudah ciptakan saling melengkapi ya Mama, apalagi dalam rumah tangga khususnya. Oke, kalau kita melihat sejauh ini tentang kesetaraan gender, peran pemerintah untuk terciptanya kesetaraan gender itu seperti apa Mama? Kalau sekarang, karena saya ikuti ini gender dari tahun 1991. Ketika kami 9 orang dari Indonesia disuruh mengikuti kursus gender di Leiden University. Nah, waktu itu Indonesia belum ada bicara soal gender. Sehingga ketika itu saya bilang, ngapain sih kita ke sini? Sudah gitu musim dingin lagi. Mama juga bertanya-tanya pada saat itu. Semua 9 orang ini. Ngapain kita ke sini? Dan itu semuanya perempuan, Mama? Perempuan, 9 orang dari 9 universitas. Sudah. Tahu-tahu nanti kita saling telepon-teleponan. Kok sampai sekarang nggak ada bunyinya sih gender itu? Nanti tahun 2000 dengan munculnya Impres nomor 9 itu. Oh ya, tadi itu bukan istilahnya Impres Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 itu. Nah, itu baru mulai
Mulai terkuak ke publik ya, Mama. Ya. Nah, dari situ kita lihat bahwa memang pemerintah sudah mulai. Waktu itu kan masih menteri koordinator kalau nggak salah itu, bukan kementerian seperti sekarang. Nah, jadi karena saya ikuti ini kemajuan yang sangat pesat sekali dari pihak pemerintah dan perhatian yang sangat besar dengan undang-undang, dengan langsung diciptakan undang-undangnya. Undang-undangnya. Luar biasa. Jadi undang-undang bahkan sekarang setiap pemerintah daerah itu diharuskan, itu Permendagri 67 tahun 2011, bahwa semua pembangunan di daerah itu harus diintervensi isu gender. Dan harus menggunakan strategi pengaruh utamaan gender. Bahkan muncul di program rencana pembangunan jangka menengah di pusat ya, jadi itu harus diberlakukan. Itu isu gender harus tetap diberlakukan dan wajib untuk ada. Ya. Nah, oleh sebab itu juga sudah di follow up oleh pemerintah Provinsi Papua. Jadi Papua sudah mengeluarkan peraturan gubernur nomor 58 tahun 2019 kalau saya tidak salah. Itu untuk harus setiap OPD ini isu gender harus masuk. Mengikut sertakan isu ini untuk tetap hadir ya dalam setiap bidang ya, Mama. Oke. Lalu Mama, kalau bagaimana tanggapan lingkungan mengenai kesetaraan gender? Seperti yang kita sudah bahas tadi kan, ini sebenarnya masih sedikit, kabar ini seperti kabar miring kesetaraan gender karena belum semua masyarakat kita tahu. Betul. Lalu bagaimana caranya kita untuk kesetaraan gender itu ada dan masyarakat bisa mengetahui hal tersebut? Ya. Nah, karena kita sosialisasi sampai ke kampung-kampung. Jadi salah satu bukti nyata ya, Mama, untuk menyertakan isu ini. Nah, memang untuk budaya patriarki, semua daerah, negara sekalipun yang masih mempertahankan budaya patriarki, yaitu laki-laki di atas segala-galanya, ya itu memang sulit untuk dihilangkan sekali. Saya pernah dibentak, ya, dibentak karena saya bilang akan masuk para adat, ya, perempuan bisa masuk para adat. Di Sentani kan sama sekali nggak boleh. Benar. Khusus laki-laki saja. Betul, laki-laki. Sampai akhirnya Kepala Pemberdayaan Perempuan Papua yang pertama, Ibu Sipora Modo, karena mungkin dia juga anak adat ya, jadi dia berani. Nah, dia yang mendobrak. Akhirnya perempuan bisa masuk. Tapi untuk daerah-daerah yang lain kan masih susah. Benar. Ya, kayak saya ke Nimbokrang, Kemtuk. Saya ke Kemtuk Gresi waktu Kemtuk Gresi ya. Itu juga saya dibentak. Karena dia bilang ini sampai kapanpun perempuan tidak akan bisa duduk di para adat. Terus karena ini seorang guru jemaat, saya langsung masuk. Bapak, jadi kalau sampai Tuhan datang dan Tuhan tanya kenapa perempuan tidak ini, bagaimana? Aduh, kalau itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu jawab gitu. Saya iya, karena ini di dalam Alkitab sudah ada bahwa perempuan dan laki-laki itu sama haknya. Ya, jadi kalau kita bicara bahwa perempuan harus kelas nomor 2, itu tidak benar. Karena Tuhan sudah ciptakan perempuan dan laki-laki itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Benar. Terutama dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Benar, berarti ini masyarakat kita sebenarnya yang membuat klasifikasi antara kedudukan perempuan dan juga laki-laki ya, Mama. Betul. Dan sebenarnya hal ini juga cukup sedikit rumit, Mama, karena ketika kita bilang kesetaraan gender, banyak yang berkata bahwa kesetaraan gender itu sebenarnya tidak penting dan tidak perlu hadir di Papua. Masyarakat kita kan lebih dominan untuk laki-laki yang lebih memimpin. Bahkan ini juga menjadi isu sampai nasional, tuh Mama. Dan masih tetap laki-laki yang harus memimpin, perempuan di nomor 2 kan. Menurut Mama dalam lingkungan pekerjaan, bagaimana terciptanya suasana yang baik biar perempuan ini dia juga merasa nyaman untuk bekerja? Seperti apa suasana yang harus diciptakan, Mama?
Mungkin ini juga pesan buat para laki-laki juga biar bisa ciptakan suasana yang nyaman juga, biar kita yang perempuan juga nih kerja juga lebih nyaman. Betul. Kalau menurut saya, pengalaman saya sekian puluh tahun bekerja, yang pertama harus saling mengakui dulu, ya. Kita mengakui, oke, saya punya kelebihan ada, yang perempuan juga punya kelebihan ada. Kalau saya punya kelemahan, perempuan juga punya kelemahan. Benar. Itu semua sudah memang di dalam, kalau kita belajar gender itu secara kodrati sudah tercipta, Tuhan sudah berikan itu. Nah, kalau kita sudah mengakui, berarti kita tahu ada yang kita miliki, ada yang perempuan miliki, dan itu bisa saling melengkapi, menutupi kekurangan masing-masing ya, Mama. Nah itu berarti aman. Kita saling misalnya saja kalau di tempat pekerjaan kebetulan yang perempuannya adalah pimpinan OPD, ya, harusnya laki-laki juga mendukung. Jangan karena dia perempuan jadi biar dia bilang apa tutup telinga, tidak usah itu. Nah kan kalau sudah ada mulai perasaan seperti itu sebenarnya termasuk pelecehan kalau benar. Jadi kalau kita bicara kekerasan itu termasuk itu, walaupun hanya dengan kata-kata yang tidak bukan hanya kekerasan fisik tapi verbal juga termasuk ya, Mama. Betul, itu seperti itu. Jadi itu yang kita harus ciptakan. Benar. Entah itu pimpinannya laki-laki atau itu kolehannya juga, tetap kita harus mengakui bahwa dia punya kelemahan dan kelebihan, tapi juga harus berpikir bahwa memang ada hal yang saya tidak punya tapi dia punya. Benar. Yang kita bisa saling melengkapi. Oke, berarti harus mengetahui dulu kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga ketika ada kesempatan untuk diberikan ruang atau peluang, perempuan dan laki-laki juga bisa setara dalam hal pekerjaan dan lingkungan kerja yang nyaman ya, Mama. Betul. Oke, selanjutnya kita lihat banyak sekali pemimpin perempuan yang berurusan dengan sektor infrastruktur gitu, Mama. Dan terkadang terkendala dengan skill advokasinya. Nah, antara atasan dan bawahan seperti itu, atau Mama kayak ada gap lah istilahnya antara atasan dan juga bawahan, apalagi atasannya ini laki-laki. Apakah Mama pernah mengalami hal serupa? Mungkin kalau bicara soal infrastruktur mungkin saya tidak pernah, ya. Tetapi kalau ada gap antara itu sering kali terjadi. Ya, masih sampai sekarang berarti, Mama? Sampai sekarang. Karena perbedaan persepsi ya itu juga sangat. Nah, yang lebih rumit lagi kalau pimpinannya laki-laki dan persepsinya itu semua masih dipengaruhi oleh patriarki. Nah, itu yang sangat, sehingga merasa bahwa saya harus semua. Nah, itu yang kadang-kadang membuat gap lebih besar. Nah, tapi kalau tadi saya bilang memberi kesempatan, mungkin lebih sifatnya seorang leader tuh harus lebih bersifat demokratis. Nah, itu mungkin akan menciptakan suasana juga yang nyaman untuk perempuan walaupun sudah terjadi gap seperti itu, ya. Benar sekali. Lalu menurut Mama bagaimana caranya kita untuk mematahkan stigma masyarakat yang bilang kalau perempuan tuh tugasnya di dapur saja. Jadi kayak dong bilang jangan sekolah tinggi-tinggi karena berujung juga kok akan ke dapur. Nah, bagaimana caranya kita mematahkan stigma itu, atau ada sanggahan lain dari Mama? Iya. Kalau saya terus saya alami alami ketika saya memilih untuk sekolah tamat SMA dari sini, SMA gabungan, terus saya memilih akan sekolah ke Makassar. Semua keluarga besar dari ayah saya, papi saya bilang, buat apa kamu pergi? Pertama, kok perempuan nanti pulang masuk dapur. Yang kedua, kok kawin pakai marga lain nanti, bukan marga the value lagi. Tapi ketika itu orang tua saya yang waktu itu mungkin pandangannya, mindsetnya sudah berubah. Tapi kita belum kenal gender kan waktu itu. Jadi orang tua saya bilang, biar perempuan harus sekolah karena dia yang akan menentukan masa depannya dia sendiri. Harus berdikari ya, Mama. Ya, itu zaman dulu istilahnya berdikari, betul. Nah, saya berangkat. Nah, ketika pulang, saya kebetulan ditugaskan jadi dosen. Itu lagi ke sana penelitian, ke sini penelitian.
banyak. Ah itu kan karena kamu sekolahin dia dulu, jadi sekarang dia lebih banyak di luar rumah. Bisa lihat manfaatnya ya Mama ya. Tapi ketika mereka lihat saya aktivitas saya tuh lebih banyak ke masyarakat, mereka akhirnya mengakui, ya kalau kau tidak sekolah waktu itu, kok hanya di rumah, kok tidak bisa menolong masyarakat, terutama masyarakat perempuan. Karena saya dalam keluarga pun selalu ini isu gender tuh saya selalu. Jadi di rumah pun saya praktekkan. Anak-anak saya semua laki perempuan harus masak, harus bisa cuci piring sendiri, harus tuh. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Mama. Lalu bagaimana nih dampaknya Mama kalau kita lihat orang yang tidak mengerti akan kesetaraan gender itu penting? Dampaknya seperti apa? Ya, sayangnya kalau dia seorang pejabat atau pimpinan, karena kebijakan-kebijakan yang dia ambil ternyata itu tidak memberikan manfaat kepada orang-orang yang berdampak. Pertama orang yang ada di sekitar dia dulu, misalnya bawahannya, karena dia kalau kita bilang bias gender. Iya. Ya, nah ini yang sangat disayangkan. Oleh sebab itu terus terang kami dari pemberdayaan perempuan gencar sekali memaparkan tentang isu kesetaraan gender ini ya, dengan cara tidak hanya sosialisasi, tapi kita lebih banyak advokasi kepada pimpinan-pimpinan daerah. Nah yang saya lihat memang ketika zaman Pak Baswebu itu dia juga gencar, mungkin karena dia lama di luar negeri sehingga dia sudah mindsetnya sudah terbentuk, sehingga waktu dia masuk jadi gubernur di sini itu cepat sekali. Ya, dia mendorong adanya kesetaraan gender ya, untuk kesetaraan gender dia mendorong, dan kita disuruh masuk ke semua SKPD. Luar biasa. Ya. Jadi setidaknya ada sedikit celah lah untuk perempuan untuk dapat berprestasi. Betul. Juga ya Mama. Ya. Lalu bagaimana Mama isu ini juga banyak sekali anak muda yang sudah aware atau sudah paham bahwa isu ini sebenarnya penting. Selama ini apakah dari dinas sendiri adakah komunitas muda, anak-anak muda yang juga ikut tergolong masuk bersama-sama dengan Mama mereka untuk menjalankan isu kesetaraan gender ini? Ini dari dinas pemberdayaan perempuan sendiri memang mereka lebih fokus kepada pemerintahan. Untuk strategi pengaruh utamaan gendernya. Kemudian yang biasanya masuk ke itu justru saya lihat karena saya juga termasuk tim dengan dari dulu UN Women, kemudian UNDP, itu kita masuk ke anak-anak muda, dan waktu itu yang menjadi koordinatornya itu adik perempuan ini Yohana Baranzano. Jadi dia yang menggerakkan, dan memang kita ini bergerak untuk isu kesetaraan gender ini ya Mama. Untuk kaum muda. Kemudian kalau dengan ILO itu untuk kaum muda tetapi khusus untuk entrepreneurship. Luar biasa, berarti juga tetap menggerakkan anak-anak muda ya Mama untuk tetap menyuarakan tentang isu kesetaraan gender ini, karena ini juga merupakan isu yang penting. Betul. Lalu Mama, misalkan di dalam rumah tangga pada saat suatu pondasi rumah itu dia tidak mengerti tentang isu kesetaraan gender, itu dampaknya seperti apa? Iya, di dalam rumah pasti sudah tidak mungkin ada kenyamanan. Benar. Ya, itu pasti. Karena sudah diletakkan posisi-posisinya ya Mama. Iya. Misalnya, kok laki-laki jadi kok hanya bisa misalnya bantu bapak. Atau mencari nafkah. Yang kok perempuan, padahal mungkin yang perempuan sekolah tinggi, tetapi kok cukup sudah, kok di rumah saja tunggu orang masuk lamar kah, masuk minta kah, begitu. Nah, kalau sudah mulai ada seperti itu pasti sudah mulai rasa tidak nyaman. Dan paling sering kalau dari hasil penelitian kami, yang ketidaknyamanan seperti itu justru mengarah ke tindak kekerasan paling banyak. Berarti dampak paling utamanya adalah kekerasan ya? Kekerasan itu. Dan kalau karena kalau mereka sudah paham gender, itu saling menghargai pasti ada. Benar-benar. Sudah seperti yang Mama tadi sebutkan juga. Kalau sudah mengetahui kekurangan dan kelengkapan masing-masing. Nah, tapi kalau yang tidak, itu kekerasan. Dari hasil penelitian kami memang tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu kebanyakan karena terutama kepala rumah tangga yang belum paham.
Nah, ditambah lagi dengan anak-anak yang sudah dewasa tapi juga belum memahami itu tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Memang isu ini dia cukup cukup riskan ya Mama kalau tidak mengetahui akan isu kesetaraan gender ini. Lalu Mama, apakah ada peningkatan drastis yang signifikan dari kekerasan rumah tangga khususnya diakibatkan oleh tidak mengerti akan kesetaraan gender tersebut? Apakah ada dampak itu angkanya semakin naik karena tidak mengetahui kesetaraan gender atau seperti apa? Ya, memang penyebab dari tindak kekerasan itu sebenarnya yang pemicu ya, itu sebenarnya bukan hanya karena tidak paham gender, tetapi juga secara psikologis mungkin ada iri hati. Misalnya perempuan di pekerjaan di kantor dia karirnya lebih bagus, suaminya itu bisa juga terjadi itu. Nah, atau juga mungkin karena aktivitas sosial yang terlalu banyak juga, itu juga bisa memicu. Tetapi untuk yang disebabkan karena ketidakpahaman gender itu saya lihat makin kecil, ya, karena mungkin sudah terlalu viral itu gender ini hampir di semua aspek kehidupan manusia. Sekarang kita lebih banyak di mana-mana orang menyuarakan tentang kesetaraan gender. Ya. Nah, cuma yang saya senang ini anak muda yang saya lihat memang belum terlalu saya lihat terlibat, tapi mungkin mereka dengan sekarang adanya Paimon, kemudian ada teknik informasi yang sekarang mereka bisa download dari mana-mana, itu kayaknya membantu mereka untuk memahami. Benar. Karena saya lihat anak saya, dia ikut saya pernah dengan saya bawa materi di Horizon. Nah, dia oh mam, iya saya juga ini saya baca lihat di wow, berarti saya pikir sekarang mungkin cara anak muda untuk mendapatkan ilmu itu mungkin ya karena dengan adanya media tadi ya, media Mama. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Mama. Lalu bagaimana masyarakat kita yang tidak tahu tentang kesetaraan gender ini mereka bisa tahu? Apakah mungkin dari dinas bisa memberikan edukasi atau sosialisasi tentang kesetaraan gender, Mama? Kalau itu memang menjadi program utama dari dinas. Kita sampai ke kabupaten-kabupaten waktu masih 29 kabupaten, kita semua sampai ke sana. Dan program itu juga sudah dijalankan sukses ya, Mama? Sudah. Nah, dari kabupaten tinggal lanjutkan ke distrik atau ke kampung. Tapi sering juga mereka, karena biasanya kan masyarakat kita kalau orang dari luar mereka lebih senang. Jadi kadang-kadang kita dari provinsi juga diundang untuk hadir mensosialisasikan itu mereka lebih senang. Dan kebetulan saya punya beberapa media yang bisa digunakan khusus untuk orang di kampung. Jadi tidak dengan bahasa yang tinggi-tinggi, tetapi dengan permainan-permainan gambar. Nah, itu dari Bank Dunia yang kasih waktu itu mereka lebih paham. Jadi kita tidak dengan menceritakan, tapi dengan permainan. Jadi ada alternatif lain ya Mama, biar mengedukasi juga tentunya. Ya, betul. Ya. Luar biasa sekali. Lalu Mama, perempuan kan seringkali dikaitkan dengan manusia yang lemah atau tidak mampu berdiri sebagai pemimpin. Menurut Mama ini bagaimana? Dan caranya bagaimana sih kita mematahkan stigma tersebut? Karena kayaknya masih lengket sekali. Kalau kok perempuan kok belum bisa memimpin. Jadi bagaimana? Apakah kita harus mengganti kelamin kami atau tidak? Bagaimana solusinya menurut Mama? Kalau saya memang stigma itu, kalau bagi saya sekarang itu tidak berlaku. Ya, karena apa? Kita lihat itu kalau nggak salah mulai dari Margaret Thatcher naik ya, itu kan dibilang Iron Woman dia. Berarti kan kalau perempuan besi kan berarti kuat ya. Nah, itu akhirnya stigma itu mulai hilang, termasuk di Indonesia. Apalagi ketika Ibu Meghan berhasil naik sebagai presiden, itu sekarang udah presiden. Mematahkan banyak stigma juga ya, Mama? Iya, banyak stigma. Kemudian kita lihat ini beberapa menteri seperti Ibu Sri Mulyani, itu kan
Menteri Keuangan mungkin yang paling lama dan Iya, benar. Nah, berarti dia kan betul-betul kokoh. Benar. Karena tentu saja memiliki potensi ya Mama ya, betul. Iya. Orang Amerika aja minta dia. Itu lagi. Pihak luar saya sudah melihat ya potensi perempuan-perempuan kita di Indonesia. Apalagi di Papua pastinya mungkin banyak sebenarnya potensi yang masih terbendung. Betul. Mungkin belum diberikan wadah ataupun tempat untuk mereka mengekspresikan potensi mereka. Iya, betul. Oke, lalu Mama izin mungkin untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini, episode kali ini, bagaimana harapan Mama nih untuk kesetaraan gender itu sendiri di Papua khususnya? Kalau saya pertama harapan saya tertumpu kepada pemerintah, karena banyak sekali OPD yang sebenarnya mereka tidak paham bahwa saya kasih contoh ya, seperti dinas PU. Ketika kami kasih sosialisasi, mereka tanya, loh Ibu, kita di dinas PU ini bekerja itu dengan batu, dengan besi, dengan ini ya, aspal. Mungkin pandangannya perempuan tidak bisa. Ya. Terus yang kita mau genderkan tuh apa? Saya bilang, Pak, kalau di dinas PU, Bapak mau intervensi gender ke dalam pekerjaan Bapak, mudah. Loh, kok mudah katanya? Saya bilang, coba saya tanya. Bapak dari Jayapura sampai di Sentani, apakah ada public toilet di sepanjang jalan? Dia berpikir lama. Oh, tidak ada, Bu. Lah, yang jadi korban itu siapa, Pak? Kalau seperti itu kondisinya, ada manusia, ada penduduk, ada warga Bapak yang akan menjadi korban. Itu siapa kira-kira? Laki-laki atau perempuan? Dia bilang, dia juga bingung mau jawab. Saya bilang, Pak, yang pasti perempuan yang jadi korban. Karena konstruksi biologis perempuan itu kita nggak bisa tahan. Kalau mau rasa buang air kecil, kita tidak bisa tahan. Itu akan pengaruhnya banyak sekali ke kita punya tubuh. Kalau laki-laki kan bisa, Pak. Di mana saja. Di mana saja. Di bus-bus juga bisa, saya bilang. Dan itu hanya butuh 1 detik mungkin. Tapi kalau kita perempuan kan nggak bisa. Makanya penelitian kita itu banyak sekali warga Jayapura yang mengalami sakit saluran kencing. Oke. Itu salah satu penyebabnya. Nah, padahal itu kan tugasnya Bapak di situ. Oh, itu begitu katanya. Ya, itu pertama, Pak. Mungkin itu yang karena saya lihat memang tidak ada. Kalau kita di luar negeri itu kan banyak dijumpai. Iya, sepanjang jalan tuh ada public toilet. Oke, sekarang kalau ketika Bapak membangun sebuah sekolah SD, itu kalau SD biasanya anak perempuan, jumlah murid perempuan lebih banyak dari murid laki-laki. Bapak membangun itu, toiletnya berapa, Pak? Oh, 2 untuk 1 laki 1 perempuan. Ya. Padahal jumlah murid perempuannya lebih banyak. Pak, 1 anak perempuan hasil penelitian kami, untuk masuk toilet dia membutuhkan 6 menit. Kalau laki-laki bisa 1 detik, 1 menit, dan bisa rame-rame masuk. Kalau perempuan nggak bisa, Pak. Jadi nanti lonceng berikutnya itu masih ada anak perempuan yang tahan kencing karena belum bisa masuk. Baru mereka paham. Nah, jadi oleh sebab itu saya sangat berharap kepada pemerintah, setiap OPD apa saja itu sudah harus bisa mengintegrasikan isu gender ke dalam program-program dan kegiatan. Nah, ini sekarang yaitu dengan namanya PPRJ. Perencanaan penganggaran yang responsif gender. Jadi kalau ada kegiatan yang tidak mengintegrasikan isu gender, berarti dia belum mem-PPRG-kan. Dan itu menjadi keharusan sekarang. Dalam Permendagri 67 itu setiap OPD harus, yaitu dengan melakukan analisis gender,
gender analysis pathway. Nah, itu harus dilakukan. Gitu, seperti Berarti Mama punya harapan tetap untuk pemerintah mengikut sertakan isu gender ini ya dalam setiap kegiatan. Oke, supaya baik. manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak tanpa melihat laki atau perempuan. Benar sekali. Lansia, disabilitas sekarang juga masuk. Oke, luar biasa sekali Mama. Mungkin dengan terciptanya podcast hari ini, mungkin suara Mama juga bisa didengarkan, dan pasti anak muda di luar sana juga melihat podcast ini dan juga semakin semangat untuk menyuarakan isu gender ini juga. Dan mungkin nanti lewat Paimun pada tanggal 4 sampai 6 Mei nanti Mama, topik isu kesetaraan gender ini juga akan diangkut. Iya, jadi akan diangkat dalam proses simulasi sidang PBB nantinya. Jadi delegasi dari negara terpilih, mereka akan menyuarakan tentang isu gender ini. Jadi ini juga menjadi sebenarnya isu yang sangat hangat dan booming diperbincangkan di seluruh tempat ya Mama. Oke, baik. Terima kasih, ternyata kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih, saya Lucy Kambu pamit undur diri.